Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita belajar, satu orang pimpin kita dalam doa. Ayo. Ibu dan Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sebelum kita dalam doa. Hari ini Ibu absen dulu ya. Alfi, Ambatia, hadir Bu. Anggun, hadir Bu. Asriani, Danu. Ya, ada kabar ya? Desti, hadir Bu. Oke, Devita Putri, Anes, apa? Zaskia. Oke. Jadi dari 30 siswa yang datang 28 siswa. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, semuanya baik. Ada yang sedih? Tidak ada. Ada yang jengkel? Tidak ada. Tidak ada. Wah, luar biasa sekali. Biasa itu di kelas lain ada yang sedih, ada yang jengkel. Berarti kalau di sini penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran fisika. Kita masuk pada materi baru. Namun sebelum masuk kepada materi baru, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat pelajaran kita pada pekan lalu? Pekan lalu kita belajar tentang apa? Teori kinetik gas. Oke, itu materi pada pekan lalu. Materi kita pada pekan ini namanya adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Sebelum kita belajar, Ibu punya sebuah motivasi. Impian tak menjadi nyata karena sihir. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Itulah kenapa kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam berupaya, dalam berusaha. Karena apa? Karena kesuksesan itu sebenarnya tidak dinilai dari pintarnya seseorang, tapi dari kerja keras. Namun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi gelombang, pengertian gelombang, dan pengertian gelombang mekanik. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis gelombang. Yang ketiga, menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Yang keempat, mengetahui besaran-besaran apa saja yang ada pada gelombang mekanik. Oke, sebelum itu, hari ini kita pembelajarannya Ibu akan menyampaikan pengantar sedikit, lalu kita akan mengerjakan gelar diskusi atau FAQB biasanya. Oke, setelah itu kalian bisa presentasikan di depan kelas. Oke? Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Kalau berkaitan dengan gelombang, kalian biasa mikirnya tentang apa? Laut, apa lagi? Suara, air, apa lagi? Angin, apa lagi? Tsunami. Oke, semua itu tepat. Semua adalah contoh belum? Oke, sekarang coba perhatikan video berikut. Gambar apa ini? Apa? Kapalnya kenapa? Kapalnya kenapa? Gelombang ambing. Kenapa gelombang ambing? Gelombang apa? Oke, ada gelombang air. Oke, kalian sudah mulai mengerti ya.
Yang memerlukan. Bukan. Yang merambat. Dia nggak diam, dia merambat. Contoh di bawah apa? Frekuensi suara. Kalau bentuknya beda kan? Ya. Nah, nanti kalau ada penyebabnya. Kenapa yang di atas beda? Kenapa yang di bawah beda? Oke, sebelum itu kalian harus tahu klasifikasi gelombang. Pertama, gelombang itu dibedakan menjadi berdasarkan 3. Yang pertama berdasarkan medium. Medium itu apa? Media, wadah, tepat, betul sekali. Arah besarnya. Apa arah besar? Yang ketiga berdasarkan amplitude dan fase. Nah, kalau berdasarkan medium hambatannya, ada namanya gelombang mekanik. Lalu ada namanya gelombang elektromagnetik. Yang ada kata-kata elektromagnetik sebenarnya. Terus berdasarkan arah besarnya ada longitudinal dan ada transversal. Berdasarkan amplitude itu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan media, sedangkan elektromagnetik tidak butuh media. Oke, kalau gitu contohnya apa? Yang butuh media apa? Butuh media apa? Air, apa lagi? Kali. Ada contohnya apa? Betul sekali. Kalau elektromagnetik, contohnya apa? Kalian dalam proyek apa? Ada suaranya. Apa? Tidak. Kalau kalian bisa tidak. Ada yang tahu ini apa? Mainan. Ya, mainan. Adanya kali apa? Ya. Namanya apa? Spring atau fair atau spring. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari gelombang longitudinal. Kok bisa? Nah, kalau longitudinal, contohnya itu adalah seperti itu. Nah, perhatikan. Ibu musiknya sejajar kok. Apa yang terjadi? Ada rapatan, ada redakan. Ada rapatan, ada redakan. Ini yang contoh dari gelombang longitudinal. Oke, untuk menambah pengetahuan kalian tentang apa itu gelombang mekanik, besaran-besarannya, dan pemahaman tentang gelombang mekanik, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Tenang, soalnya nggak susah-susah, gampang-gampang saja. Sekarang yang satu berkumpul dengan satu, yang dua dengan dua, tiga dengan tiga, dan seterusnya. Di dalamnya itu yang pertama ada menghubungkan dengan panah. Cukup menghubungkan aja dengan panah. Ini gambar apa? Apakah ini gambar gelombang tanah? Atau gambar apa? Nah, terus yang kedua ini ada peristiwa. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kalian boleh literasi dari buku, boleh. Dari sumber lain, boleh. Dari YouTube, ya. Silakan dikerjakan. Lambda ya. Yang tadi lambanya kayak air lambda. Kelompok mana yang maju? Oke, kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 3 bentuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang ciri-ciri gelombang mekanik. Soal nomor 1, katakan bahwa ini adalah gelombang air. Kelompok 3, kita amati lagi, dan ini adalah gelombang karena di sini juga ada tadi. Dan yang terakhir itu gelombang input. Karena ini masuk ke yang selanjutnya, yaitu mengenai gerakan IAC. Itu bahwa penyebab tsunami
pada Aceh tahun 2024, yaitu karena gelombang gempa, sehingga menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Yang kedua, yaitu kita disuruh amati gambarnya ini, dan kita ternyata ini adalah gelombang air, gelombang laut, dan gelombang laut itu termasuk ke dalam gelombang mekanik transversal. Nomor 3 yaitu berdasarkan rambatannya gelombang dibedakan menjadi 2. Nah, dalam nomor 3 ini yaitu yang pertama gelombang transversal, contohnya yaitu gelombang kali dan gelombang air, dan yang kedua yaitu gelombang longitudinal, contohnya gelombang suara. Yang keempat yaitu berdasarkan mediumnya gelombang dibedakan menjadi 2. Berdasarkan mediumnya gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nomor 5, gelombang yang terdapat pada soal berjumlah 2,5 gelombang, dan amplitudonya berada pada titik B, F, dan J. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah bahwa hari ini kita telah mengetahui apa itu gelombang, jenis-jenis gelombang, dan contoh-contoh gelombang. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Selamat siang. Pagi. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, silakan sebutkan nama ya, dan dari kelompok mana? Dari kelompok 2, saya mau bertanya, kenapa bisa dapat gelombang 2,5? Ini akan menjawab pertanyaan dari Santia. Nah, jadi gelombang yang kita dapat yaitu 2,5 karena gelombang itu ada bukit dan lembah. Nah, ini bukitnya, ini lembah. Itu terhitung 1. Terus lagi ada bukit, ada lembah. 2. Tapi ini cuma ada bukit dan tidak lembah, jadi setengah. Jadinya 1, 2, setengah. Ada lagi? Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, presentasi yang luar biasa dari semua kelompok. Kesimpulannya sudah benar, cuma ibu mau menambahkan sedikit saja bahwa gelombang tsunami itu terjadi karena pergeseran lempeng bumi atau patahan lempeng, sehingga menyebabkan patahan di lempeng laut itu. Airnya pertama turun, baru lama-lama naik, lalu menyebabkan gelombang tsunami air yang sangat besar. Itulah kenapa kalau tsunami kerusakannya sangat besar. Oke, terus gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan media. Contohnya tadi sudah benar ya, tali, air. Lalu ada gelombang transversal yang tegak lurus terhadap arah rambatannya, dan gelombang longitudinal yang terdiri atas rapatan dan redakan. Contohnya seperti Slinky. Oke, sampai situ saja. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Di pekan depan kita akan melanjutkan pada pertemuan 2 nanti di gelombang mekanik. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih dan